Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan untuk Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat kepadanya dan berhak mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Perkenankan saya Fatlina Sari dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan S1 Manajemen, untuk menyampaikan topik yang berjudul Beriman kepada Makhluk Goib. Beriman kepada makhluk goib. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang goib dan yang nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidaknya dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud goib dalam pembahasan ini adalah yang mutlak, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Untuk mengetahui dan mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada, misalnya malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah. Dan kedua, bukti nyata adanya malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Sebagaimana dijelaskan dari hadis riwayat Muslim, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali menampilkan diri dalam rupa tertentu seperti manusia. Quran Surah Maryam ayat 16-17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya di suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga, hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti atau dalil adanya malaikat Allah adalah malaikat tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sebab ilmu hanya membahas sesuatu yang dapat diperoleh sebab-sebabnya, jelas ukurannya, dan dapat dipelajari hakikatnya. Oleh sebab itu, mengimani atau mempercayai malaikat tidak harus dibuktikan oleh akal manusia, akan tetapi mengimani malaikat cukup dengan meyakinkan di dalam hati atas dasar keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian, nama dan tugas malaikat. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama-nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam roh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi salam kepada ahli syurga, dan menyiksa penghuni neraka.
ada yang bertugas di alam dunia berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah yang pertama malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Quran seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 98. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet di hari kiamat dan berbangkit. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 99. Yang keempat, malaikat maut bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Yang kelima, malaikat Rokib dan Atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, malaikat Kiraman Katibin yang bertugas menulis amal perbuatan manusia, malaikat Hafazoh yang bertugas memelihara segala catatan amalan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Qaf ayat 17-18. Yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Yang ketujuh, malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga dan memimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan, malaikat Malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat penyiksa penghuni neraka, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Yang kesembilan, malaikat yang bertugas memikul arsy yang seperti dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 7. Yang ke-10, malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam, demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati. Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran, sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga, dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa yang lainnya. Pengertian jin, iblis, dan setan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata jannah, artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Yang kedua, kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah dan kasih sayang. Yang ketiga, kata syaitan berasal dari kata syayatana, artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mukallaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis, anak cucunya disebut syaitan. Yang selanjutnya ialah pengertian beriman kepada makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Sebagai muslim, kita wajib beriman atau mempercayai adanya makhluk gaib yang bernama jin, iblis, dan setan. Sebab mereka benar-benar telah diciptakan Allah dari bahan dasar api yang bersih. Beriman kepada makhluk gaib seperti jin, iblis, dan setan artinya percaya dan yakin bahwa mereka itu ada dan Allah telah menciptakan mereka sebagaimana Allah telah menciptakan malaikat hanya dari bahan dasar yang berbeda. Dalil kebenaran adanya makhluk gaib seperti jin, iblis, dan setan, yaitu yang pertama dalil nakli tentang adanya jin, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, dalil nakli tentang adanya iblis, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis.
Dia tidak termaksud mereka yang bersujud. Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Yang ketiga, dalil nakli tentang adanya syaitan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Yang selanjutnya, tugas dan sifat-sifat makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan. Yang pertama, tugas dan sifat-sifat jin. Jin mendapat tugas dari Allah sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya, jin juga ada yang taat dan juga ada yang durhaka kepada Allah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka." Quran Surah Al-Jin ayat 11. Adapun sifat-sifat jin pada umumnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Yang kedua, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, membutuhkan makan, minum, kawin, dan mempunyai anak. Yang keempat, jin muslim bertabiat baik seperti halnya manusia yang baik, sedangkan jin kafir berwatak jahat suka menyesatkan manusia. Kedua, tugas dan sifat iblis dan setan. Iblis dan setan pada dasarnya sama, yaitu makhluk Allah yang diciptakan dari api. Pekerjaan iblis dan setan adalah hina, yaitu mengajak manusia ke jalan yang sesat. Keduanya telah bersumpah di hadapan Allah akan menggoda manusia agar tersesat jalan hidupnya, yaitu menjauhi petunjuk Allah dan selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Adapun sifat-sifat iblis dan setan antara lain adalah yang pertama, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman kepada Allah, semuanya kafir. Yang kedua, sikap perilakunya selalu sombong dan congkak. Yang ketiga, selalu berusaha membujuk manusia ke jalan yang sesat dan jahat. Yang keempat, menjadi musuh kaum muslimin yang beriman. Yang kelima, makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Tahukah kamu bahwa Allah telah menjadikan manusia lebih mulia daripada malaikat? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang kedua, malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah tentang Al-Asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Yang keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Kemudian, hikmah beriman kepada malaikat. Hikmahnya yang pertama, lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah, sehingga seseorang akan merasa beruntung bila termasuk golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Yang keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Sekian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah yang maha benar, dan yang salah, keliru atau hilaf datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.